poso 3 dina cukup. Mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsalnya kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalnya. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Siftan min Syawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik masuk, kanjeng Nabi di rasional. Man shoma Ramadan summa atba'ahu Siftan min Syawal fakaan nama shomat dahra napa? Kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane itu rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lo cuma rapani dalil iki mergo dina. Lho jenengan ora apa-apa. Tapi kula ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora foto tapi ora maksudnya Nabi. Kan lumayan dibangis ora foto ora maksudnya Nabi. Tapi ku rasional mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalnya. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas foto sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi mau foto mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya dia mau 13, 14, 15. Mau tuh sahabat kata dia artinya ini. Nabi no Nabi. Serah tahu dosa wong apik. Sak ini poso sak wulan. Jadi Nabi ini kalah khusus. Nabi ini kalah apa? Begini bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso. Bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian. Jadi kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Aku paling roh tentang pangeran. Iku aku yo asumu wa afdir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso, iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau mesti khusus. Anak aku amin balik, saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap sak wulan 10 dino. Anak aku amin balik, Wah Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Kowe poso sedina mau kana poso sedina. Fa innahu siyamun apa? Kuat poso terus. Tetapi buka la afdalam dzalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, tak katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Kan hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaah, dan beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Dewa sahabat yang Mustafa kan yang ngomong ya nganggur nih di rapati pagi pidato kan yang tengok-tengok dan musola. Lalu itu makmum Nabi kabur, atau apa yang nganggur kan apa? Sesuai terkenal loh Nabi sebelumnya Ramadan hari ini saya itu nambah itu. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus Nabi, demi Tuhan saya akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, orang yang muni 6, orang yang muni 8. Orang yang muni 4. Lah si alir orang yang muni 20. Kemarin perkara orang yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8. Nah aku dari kancaku, nebak kok papat, cek kagian, tapi aku suruh loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik, kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, dia matematika menang, kan tak warai matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subuhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 rakaat. Salah, pada zuhri kali. Berarti itu nggih Mas. 6 ya.
qoblal asri kali. Berarti wong lur. Ojo itu baca qoblal maghrib mari ra pantes. Orang masih pantes. Terus qoblal isya 10. Itu penjelasan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu dipegang paket nawawi gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu jitin batas miring ini kata yang menduga yang alam Fatul Mu'in Zainudin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu jitin batas miring, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan dilipat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Umar mau jadi istihad. Ya orang pulau dengan Umar sahabat Nabi. Lo sampai pinter-pinter ormas zaman akhir pinter di sini Umar menang jadi Nabi kenal dua Islam. Memang ada orang ini tadi Muhammad itu dua Islam. Sarah wong segera kenal Nabi, kurang paham sing kenal. Paham ya? Paham sing kenal ini? Kenal di ormas saya gitu di sini Umar. Wah, hakim lihat yang orang terawih pinter. Orang pelorok kak. Mau terlalu pelorok kak. Ngomong pinter. Di syuting TV santu, kemarin kalau bolak-balik ngomong NO balelo ning kunut, mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah rolet kabeh tak Arab Saudi traweh roh. Tapi NO ya roh nek Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Dan ada kok apa oleh Gus balelo ya boleh wabi ora Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad wajib din. Nah, wabi atau Pak Ancoto ya anut orang ya biasa buat orang alimnya istihad tergampang. Akhirnya Umar mutus pinten 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoknya jenenge sholat mesti apik. Pak akhir awakilah jumlahe akeh jumlahe iki. Pokoknya jenenge sholat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar ditradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam itu ya goblok. Mergo kados sholat isya sing 2 tahiyat itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal itu sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Itu keting teman-teman yo keliru ya tambah pintu. Mergo salat isya lah itu tahiyat awal tuh. Artinya sunat iku nggih. Nah ditinggal ra batas nah coba ditinggal jamu wong akeh. Jadi tak gitu di kiai ora tahu tahiyat Allah. Wah. Bakok balang kok. Nah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i itu. Mboten iki cerita ilmiah. Kira sadarane aku untuk mau aku ngalim kok sampe cetak kok. Dinane ta mau aku ngalim ngawur ya. Nah, wong alim kudu Muhammadiyah Imam Syafi'i ra wong alim. Muslim NU durung napa. Wong alim juga dorong-dorong anu ta napa. Masih aja pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung wal mustad netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran dan Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dikutuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra turuti. Jadi tapi lucunya tidak Umar itu makmum lho. Karena Ubay kan karena sopan. Tapi si sopane dhekne ku malah nentang pren. Anu kula wingi foto ni maca Muslim. Kula biasane nak foto Muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai nyai bapak-bapak 2005. Ini dereng imami dalam santri pondok kula dengan entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula gitu rencana ngimami. Tapi kula nu nganti saniki dereng imami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu. Tidak janjian ya lalu-lalutan soalnya kepinginnya ngono. Ya itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia nggak makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nek hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum yo ngene. Lah fadilah ulama makmum ya fadilah tawadhu malah.
Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa, karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam, karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum, untuk fadilah apa? Tawadhu ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan, wongnya mau Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih, malahan pakai berlebihan, mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusus ning dinggon rapati banyak penggemar, khusus itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusus mbek wato. Wato nuno kadang diduduk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Wong-wongnya caranya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum gak sembarang. Banyak itu kejadian pertama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kuwi gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kurang alim ora gelem. Alasan itu apa? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit, ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar dan Falisol Libinnas. Abu Bakar kan imami. Ketika Abu Bakar sudah mulai imami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina Rasulullah. Itu waktu di papat Sayyidina Ali, Sayyid Fadl itu diuri sini Sayyidina Ali. Di papat, terus didudukkan gurinya Abu Bakar. Ya, setelah hadis ketika Nabi Mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir, Rasulullah memberi isyarat summa kanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur, karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Ya, jamaah tanpa apa? Supir kan bahaya, tanpa supir kan kadung jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kita beristikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam di tengah-tengah apa? Salat. Mulane ini terus dibahas nak jumlah salat imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara itu. Akhirnya setelah selesai salat Rasulullah takok, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja?" Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah imami sinten? Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulai suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang nggak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imam, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampai roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Nah, sahabat itu kan lucu kan, sahabat itu kacau tenan. Kadang nggak kacau, sahabat itu rukin-rukin sebagian ini. Sahabat itu kan kok dawuh kok Nabi, sholat paling afdal apa waktu? Paham ya Pak? Sholat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara tadi kepengen kau hajat. Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara tadi golek kebon, sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok kan. Tinggal Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ada dari sini. Gitu dan ini kan itu kan. Jadi tinggal dengan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin Rasulullah nek nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin nek yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam ini Abdurrahman bin Auf, sinten Abdurrahman? Bon. Bareng salat lagi rakaat ya, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ra trimo meneh dimami itu. Itu dikeploki. Terus dene ngerti Rasulullah terus. Bareng terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Masa sampean percaya kula sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang juga kelas kita ora iso maca. Kadang marah ya kelas ora iso maca. Malah ditane loro lho. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah, kelas itu kan ono wong alim kan ono sing diurunno. Keliru meneh, nah ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Marah ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat yang lebih, waduh Rasulullah hadir rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa?
Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu turun kiai saya tersinggung. Kiai saya gini jedek. Santri dia masuk teko kan. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kau yang sunnahnya